antara di saya pecah ternyata ini. Jadi saya pecah dan sampai dijahit sampai berapa itu? 3 kali 5 kali lupa sudah. Sampai dijahit begitu ya. Nah itu apa tuh? Pikiran saya ya itu adalah salah satu perlindungan Tuhan buat kita ya. Seperti saya yang sudah kecelakaan tadi, tapi karena lindungan Tuhan saya masih tetap sehat sampai sekarang ya. Cuma pakai tiga nggak ada suaranya. Pan gaya, boleh dong gaya. Ya, penting gaya. Nah itu perlindungan Tuhan. Terus kemajuan dalam pengetahuan. Oh, cuma Facebook. Facebook. Bapak Ibu, saya itu kan orangnya bodoh ya. Terus Oh, bohong. dengerin dulu atuh. Saya itu benar-benar bodoh masalah HP itu, saya bodoh sekali. Terus kan saya punya temen, tiap hari dia kirimin lagu buat saya ya. Terus saya bilang, saya nggak bisa buka Facebook. Aku bilang, masuk atuh katanya. Aduh, gimana caranya? Nggak ngerti. Sampai saya ngomong ke Wahyu, itulah yang masukin saya di Facebook. Aduh, dan lucu ya, udah masuk Facebook ya, Bapak Ibu. Kan saya nggak ngerti. Itu yang nelpon minta ampun dah. Banyak yang nelpon. Saya nggak bisa ngangkat teleponnya, tahu nggak? Di sini. Ini orangnya banyak di sini. Saya nggak bisa ngangkat telepon itu sampai saya tanya ke Wahyu bagaimana caranya ini. Nah, jadi saya di situ banyak belajar dan ya seperti itu ya. Ternyata di Facebook itu, waduh minta ampun. Banyak pengetahuannya betul. Terus kesehatan ya, ketiga ini kesehatan. Kita kan karena pertolongan Tuhan juga ya, kita masih sampai saat ini kita masih sehat-sehat ya kan. Ya, Nah, kalau kita sakit, kalau bisa lebih cepat. ya, kalau kita sakit nggak mungkin kita ada di sini kan. Poinnya aja. Ya, oke. Dah, Saya. Dah. Oke, Ada Facebooknya. Amin. Apresiasi. Bapak Ari. Ais, nyanyi nanti dia. Joget ya Pak. Jago dansa, Pak, jago dansa. Sini yang dikit Pak, biar kelihatan Pak. Di sini ya Bapak Ibu. Ya. Nah, mungkin sudah kenal saya semua ya. Belum. Belum. Nomor rekening belum tahu. Iya atuh. Ya Bu ya. Nah begini Ibu dan Bapak, kita melihat kepada judul dipilih Allah dan diberkati. Dari kelompok kita, kelompok 3, di sini ada 3 poin yang kita ambil untuk ke depan. Kita melihat ke depan, juga terkait ke belakang. Karena tadi Pak Daud ngomong juga tidak terlepas ke belakangnya. Jadi ada saling sinkron satu dengan yang lain. Mungkin begitu. Pertama-tama kita diberkati itu adalah kesehatan kita. Ibu dan Bapak yang kita ambil kesehatan. Karena kalau kita tidak sehat, berarti umur kita ke depan juga pun tidak ditunjang. Lalu yang kedua, kita diberkati. Nah, karena kita sudah sehat dan kita sudah melakukan segala kegiatan sesuai dengan kemampuan kita setiap hari, pasti ada pemberkatan. Dari situlah Ibu dan Bapak kita lakukan pelayanan, ya. Karena kita sudah diberkati, kita sudah berkesehatan, kita harus melayani dong kepada sesama kita. So kalau 2 poin yang tadi sehat mendapatkan berkat, kalau kita tidak melayani sesama kita, berarti ini juga pun belum pas. Kalau menurut kelompok kita 3 poin yang kita pikirkan tadi ini kira-kira akan tersentuh di hati kita masing-masing ke depan, ya, ya.
Karena pelayanan itu penting sesama kita selama kita masih Hidup. Nah, saya sedikit tambahkan, Pak, maaf waktunya saya tambahkan sedikit lagi. Semuanya ini tidak terlepas dari mata kita, Ibu dan Bapak. Kedua, pikiran kita. Ketiga, yang menentukan adalah hati kita. Kalau kita ingin umur kita panjang, ya. Kalau kita mau ingin umur kita sampai tadi dibilang 2035, saya juga pengen, Bu. Sebab saya punya sambutan di bank 2030 baru lunas. Ya mungkin begitulah kita ini kan pegawai negeri ya. Jadi pingin kita ini sampai 2035 untuk mencicipi hasil kita yang semula lagi, yang kebelakang itu lagi begitu Pak. Jadi yang pertama-tama bagi saya, bagi kelompok kita, kelompok 3, Ibu dan Bapak, satu adalah mata kita. Ini mata yang membuat kita dengan segala macam. Baru kedua masuknya ke pikiran. Kalau dari mata masuk pikiran, pikiran yang mengolah, Ibu dan Bapak, larinya ke sini tidak kuat, stroke kena cepat atau jantung kena. Begitu. Jadi segala sesuatu itu marilah kita pikirkan baik-baik, dari mata naik ke pikiran dan ke hati, lalu kita laksanakan. Kita bisa umur panjang. Amin. Lalu Siap. kita diberkati untuk melayani sesama kita. Sekian, terima kasih. Lanjut. Biar cepat, ya waktu tinggal. Jauh-jauh. Kami nggak tahu, kami itu kelompok berapa ya? 2. Besar guru dia. Mantan. Nah, kelompok 2 kami sepakat membuat apa saja berkat yang kita terima dan apa alasannya. Pertama, kami membuat sehat. Artinya sampai sekarang kita masih bisa melakukan aktivitas atau kita masih bisa duduk di sini bersama-sama dan berangkat dari Sukabumi ke tempat ini, Cibodas. Cibodas ini. Nah, itu semua berkat Tuhan, atas kasih setia Tuhan yang melindungi kita, yang mengantar kita ke tempat ini. Yang kedua, panjang umur. Panjang umur ini kita dapat melakukan aktivitas seperti ini. Kita bisa bertemu dengan anak menantu cucu kita yang mempunyai baru cucu 2, tambah umur hingga 3, tambah lagi umur hingga banyak. Yang ketiga, bahagia. Bahagia atau sukacita. Bertemu teman, atau kita berangkat ke gereja, atau PA, atau kebaktian rumah tangga. Tentu kita sukacita bertemu dengan teman. Apalagi kalau kita mendengar khotbah di gereja, tentunya kita semakin tergugah hati sehingga membuat kita lebih bahagia. Menurut kami ya. Terus semuanya itu kita bisa bertemu teman-teman, bertemu saudara, bertemu semua orang yang kita kasihi, yang kita cintai. Namun dari antara 1, 2, 3 yang terakhir kami buat pendukungnya adalah rezeki harta. Tanpa uang mungkin kita tidak bisa berangkat. Tanpa uang kita tidak bisa melihat anak cucu kita. Tentunya kita mengawinkan anak. Berarti harta uang. Semuanya dukungan daripada rezeki yang diberikan oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Ya, mungkin sekian dari kami kelompok 2. Terima kasih. Semoga berkenan. Bapak tahu Ibu ini. Dilahirkan banget. Yang keempat pendukungnya itu loh. Pendukungnya itu. Silalahi. khas. Silalahi. Kak 13976. Betul kan? Iya. Semua. Bapak Purba. Ini juga Batak ini. Batak. Saya hampir sama sih itunya jawabannya. Kalau dari kelompok itu berkat Tuhan buat saya ini buat saya banyak
keteguhan pribadi, profil pribadi sudah tertulis di sini. Jadi dirampungkan di sini ya. Yang pertama itu napas. Ya kalau napas itu nggak ada, kita nggak nyampe di sini. Mungkin di kuburan. Karena napasnya di kuburan pasti. Itu yang pertama. Baru ini bisa berkumpul dengan keluarga, dengan teman seiman. Ini yang kedua, mempunyai keluarga yang bahagia, termasuk juga sih ya, termasuk berkat. Ada juga sih keluarga yang tidak bahagia, mungkin dalam rumah tangga nggak cocok, ditinggalin, cerai. Itu kan bukan berkat lagi namanya. Ada yang kayak ini, ketiga, diberi, masih bisa memberi kepada orang yang membutuhkan. Mungkin bisa materi, bisa juga non materi ya. Istilahnya kalau non materi itu mungkin contohnya begini, kita punya motor nih nggak dipakai, daripada nggak dipakai mungkin ada yang bisa ekonominya lah ya kurang gitu. Nah, kita kasih aja buat ngojek, tapi kita tidak terima imbalannya, udah pakai aja daripada motor nggak dipakai bulan-bulanan gitu lah. Isinya hancur kan gitu. Kira-kira ini pendapat dari kelompok 4. Ya, oke. Ya. Terima kasih. Udah? Habis? Oke. Masih 10 menit. Bapak Ibu gini. Berkat yang Tuhan berikan bagi kita, tadi kita baca ada soal lahir dan batin. Sudah konkret semuanya itu ya. Tetapi ada yang juga tadi ada yang bilang berkat Tuhan itu adalah juga kebahagiaan. Nah, apa yang dimaksud dengan bahagia sih sebenarnya? Hati yang gembira, hati yang gembira. Kebahagia apa? Hati yang senang. Senang. Sukacita. Muka kita berseri Pak kalau kita bahagia. Ya. Gugur. Betul. Tidak cemburu. Epikuros, seorang filsuf, punya teori tentang taman bahagia, taman kebahagiaan. Ini disebut taman kebahagiaan karena dia membeli sebuah tanah besar. Akibat dia frustrasi dengan keadaan politik, sosial, ekonomi dan sebagainya, itu tidak membuat dia bahagia. Dia membeli tanah besar itu dan menciptakan taman kebahagiaan. Walaupun ini adalah hasil dari proyeksi negatif terhadap pergumulan dia, tetapi taman kebahagiaan itu betul taman yang membuat kita merasa nyaman, membuat terasa indah, ya, dan Sejuk. ya, Sejuk. tetapi yang menjadi kata kunci itu adalah kata kenikmatan. Kenikmatan ini jangan dibayangkan dengan soal-soal moralitas yang bergantung pada susila. Kadang-kadang begitu ya. Kenikmatan ini dikatakan bahwa segala sesuatu yang kita bisa nikmati itu cukup dan membuat kita, Tuhan terima kasih. Aku lega, aku puas karena aku diberikan yang cukup oleh Tuhan. Itu berkat. Dan ini ukurannya masing-masing berbeda. Di antara kita nggak bisa kita katakan saya cukup kalau tadi yang pelengkap itu jadi yang utama malah gitu ya. Harta itu menjadi yang jadi utama. artinya kan jadi pertama dia karena pendukung. Rezeki itu. Pendukung di sarpen itu selalu di belakang. Di belakang. Yang mendukung. Nggak bisa jadi yang utama. Oh yang utama ada ayatnya di mana hartamu berada di situ hatimu ada gitu kan? Ya. Kita nggak ke situ, ya. Tetapi taman kebahagiaan itu artinya apakah hidup ini kita bisa ciptakan sebagai taman kebahagiaan? Ini bukan kata-kata yang indah, tetapi satu hal yang berat. Bagaimana membuat ketika kita sakit, apakah vision kita, cara berpikir kita, hati kita, kita katakan, Tuhan, aku lagi sakit. Tapi jangan membuat ini aku jadi hancur gara-gara sakit ini. Jangan karena sakit ini aku jadi tidak beriman pada Tuhan.
Jangan sampai karena aku sakit, aku menyangkal engkau. Ya. Tapi taman kebahagiaan ini tidak sendiri. Kita tidak sendiri di situ. Kita perlu dukungan orang lain. Kebahagiaan itu tidak bisa karena saya sendiri. Nah, tadi kerukunan khotbah pembuka itu mengajak kita menciptakan taman kebahagiaan. Iya. Bukan TK bahagia. Masih ingat nama itu ya? Atau itu Taman bahagia. kuburan, Pak. Iya, bisa itu. Dia di sana tidur. Istirahat. Ya, tapi kan itu urusan dengan Tuhan ya. Jangan kita lah. Kalau kita kan nanti salah langkah lagi. Aduh, bahaya itu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi semua yang kita diskusikan tadi sangat baik. Nanti dalam sesi-sesi berikutnya saya akan mengajak kita untuk melihat di mana Bapak Ibu bisa mengatakan aku diberkati Tuhan. Walaupun kondisi kita mungkin lagi sakit, lagi ribut, ya. Itu punya masalah lah. Itu masalah, bukan nggak masalah. Itu masalah. Jangan seperti Epikuros yang frustrasi gara-gara soal dia tidak bisa menerima situasi politik zamannya, lalu dia beli tanah, lalu dia bikin taman kebahagiaan dan menciptakan dunia yang utopia di sana, dunia yang impian yang menurut dia begitu. Kita turunin deh, supaya jangan kita terjebak pada lansia yang hanya di dalam utopia, tetapi lansia yang betul-betul kita bisa jangkau, ya, bisa ke situ kita. Kebahagiaan itu di situ. Nah itu akan ada nanti. Tapi bisa sampai besok sih. Yang Tenang. 5 jam itu. Sabar. Silakan saya kembalikan diri. Terima kasih. Oke. Bapak Ibu sudah kita mulai mendengar bahwa kita tuh sudah diberkati, tapi kita akan memberikan berkat kepada sama kita untuk sesi pertama. Sesi selanjutnya kita akan dengar lagi. Kita menjadi penasaran apa sih rahasianya kita supaya bisa diberkati dan memberkati. Itu sesi sampai hari ini, sampai sini kita sekarang coffee break. Tapi sebelum coffee break nanti kita akan bagi kelompok untuk games. Setelah coffee break kita akan games supaya lebih semangat lagi. Dari sekarang kita bagi kelompok, bisa dibantu Bu Wanti, dibagi 10 kelompok. Jadi dihitung dari 1 sampai 10. Ya, tolong diingat ya. Nggak ganti-ganti lagi ya kelompoknya. Ya, sampai besok kelompoknya nanti nggak ganti-ganti lagi ya. 1, Kelompok main games. 2, 3, 4, ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ya. Jangan mulai dari 1 lagi. Nomor 1 lagi. Ibu Ani nomor 1. Ini 2. Kata ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.